Halo, masih kembali lagi bersama saya Bima Putra Pamungkas dari Prodi Teknik Sipil dari Universitas Pelita Bangsa dengan dosen Bapak Purnama Sagiral Pradini STMT. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar menggambar teknik itu apa. Pengertian gambar teknik. Pengertian gambar teknik itu adalah suatu gambar yang dijadikan media komunikasi oleh seorang ahli teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk. Jadi, di dalam sebuah gambar teknik itu diperlukan kejelasan dari hal-hal teknis. Karena apa? Karena agar dapat meneruskan keterangan yang dimaksud tersebut secara tepat dan akurat, sehingga gambar yang dibuat bisa dipahami dengan jelas. Selanjutnya, standarisasi gambar teknik. Standarisasi gambar berarti pembakuan cara membuat dan membaca gambar. Apabila dalam suatu lingkungan kerja teknik antara yang membuat dan yang membaca gambar menggunakan standar gambar teknik yang sama, berarti lingkungan tersebut sudah melakukan standarisasi gambar teknik. Nah, di sisi lain, standarisasi gambar teknik itu untuk memudahkan ahli teknik dalam penyampaian informasi pada gambar teknik yang dibuat. Diperlukan suatu standarisasinya agar setiap orang yang terlibat dapat membaca dan mempunyai persepsi yang sama terhadap gambar yang dibuat. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya mempunyai standar tersendiri yaitu SNI. Namun, dengan semakin meningkatnya kerjasama internasional, maka industri dan pelaku kegiatan di dalamnya diwajibkan untuk menggunakan standar internasional. Sehingga secara umum penerapan standarisasi gambar teknik di Indonesia menganut sistem ISO, karena Indonesia adalah anggota ISO. Dan ISO sendiri itu badan apa sih? Nah, ISO adalah suatu badan non pemerintah yang mengatur penyatuan teknik antar bangsa. Next, fungsi gambar teknik. Nah, fungsi gambar teknik itu dalam sebuah perencanaan dan perancangan mempunyai 3 poin penting yang harus dimilikinya, yaitu yang pertama sebagai penyampaian informasi, yang kedua sebagai sarana penyimpanan dan penggunaan, nah yang ketiga sebagai konsep perencanaan. Nah, yang dimaksud dengan sebagai penyampaian informasi itu gambar teknik harus bisa meneruskan informasi yang dimaksud oleh ahli teknik kepada orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut, seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya yang berhubungan dengan proyek. Nah, sedangkan sebagai sarana penyimpanan dan penggunaan itu yang dimaksud adalah gambar yang dibuat suatu gambar teknis yang sangat penting untuk bahan informasi perencanaan ke depannya. Sehingga harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan mendatang. Dokumentasi diatur dengan teliti untuk memudahkan mencari data yang diperlukan dalam suatu perencanaan dan perancangan. Yang ketiga, sebagai konsep perencanaan. Apa sih yang dimaksud sebagai konsep perencanaan? Nah, konsep atau pemikiran yang terlintas dalam perencanaan diciptakan dalam suatu bentuk gambar yang awalnya dari ide kemudian dianalisis lalu dibuat ke dalam gambar untuk diteliti dan dievaluasi lebih lanjut. Adapun sifat-sifat gambar teknik itu ada 5. Yang pertama itu komunikatif. Nah, komunikatif itu adalah suatu gambar harus dapat menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh
juru gambar kepada para pembacanya dengan mudah. Yang kedua adalah normatif. Normatif itu gambar yang dibuat harus sesuai atau standar yang berlaku. Kalau di Indonesia itu SNI ya, seperti aturan ISO dan semacamnya. Yang ketiga akurat. Gambar yang dibuat ukurannya tidak boleh asal-asalan, sehingga harus presisi dan tepat dengan teknisnya. Yang keempat itu ada terukur. Nah, terukur itu suatu gambar harus memiliki skala tertentu agar dapat ditampilkan secara rapi dan profesional. Yang kelima adalah efektif. Efektif itu gambar yang dibuat harus tepat dalam penggunaannya ataupun harus sesuai bidangnya masing-masing. Nah, ini adalah peralatan gambar teknik secara manual. Jadi, menggambar dengan cara manual kini sudah jarang digunakan karena sudah digantikan dengan adanya software untuk menggambar. Tapi, untuk anak SMK ataupun mahasiswa baru wajib memiliki keterampilan menggambar manual agar nantinya kemampuannya itu bisa terasa dengan baik dan bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat gambar teknik secara manual itu antara lain ada kertas gambar, pensil gambar, jangka, mistar gambar, penggaris segitiga, rapidograf, busur derajat, meja gambar, dan sablon. Kalau ini adalah aplikasi menggambar teknik ataupun software. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, menimbulkan suatu kemudahan dalam menggambar teknik. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk gambar teknik aplikasi. Sedangkan aplikasi ini juga sudah mempunyai fitur yang memang sudah menjadi landasan dalam proses membuat gambar teknik. Nah, ada beberapa aplikasi ini yaitu ada AutoCAD, SketchUp, 3D Max, dan Archicad. Dengan menggunakan software, mungkin pembuatan gambar jadi lebih mudah dan tidak perlu ribet dalam mengelola file gambar yang sudah banyak. Dan kita juga dapat membagikan gambar dengan mudah dalam bentuk soft file. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Demikian penjelasan tentang pengertian gambar teknik beserta fungsinya. Semoga setelah membaca presentasi ataupun PPT tentang pengertian gambar teknik ini, Anda bisa lebih memahami tentang gambar teknik, apalagi jika Anda yang bercita-cita atau yang sedang kuliah jurusan arsitek tentunya. Oke, ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.